Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Baiklah, setelah kalian menyelesaikan yang kompetensi 1 berkaitan dengan bentuk akar ya. Bentuk akar dan bilangan berpangkat. Sekarang kita sampaikan untuk yang berikutnya, yaitu persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Perhatikan, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ada 3 bentuk dalam persamaan kuadrat. Untuk yang pertama kita bahas itu adalah yang X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau ini A-nya adalah 1 ya. A-nya sama dengan 1 dan C-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadratnya. Nah, dari bentuk persamaan kuadrat ini akan memiliki bentuk pemfaktorannya dari X kuadrat tambah BX tambah C. Ini bentuk pemfaktorannya seperti apa? Nih, perhatikan. Bentuk pemfaktoran dari X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ini adalah X ditambah P dikalikan dengan X ditambah Y sama dengan 0, dimana P kalau ditambahkan dengan Y itu akan sama dengan B, sedangkan P kalau dikalikan dengan Y sama dengan C. Ini anak, perhatikan, ini bentuk pemfaktorannya. X kuadrat ditambah BX tambah C, sedangkan saya ulang, bentuk persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bentuk pemfaktorannya X kuadrat X ditambah P dikali dengan X tambah Y sama dengan 0, dimana P tambah Y itu sama dengan B, P kali Y sama dengan C. Nah, dari sini perlu Ibu berikan contoh. Perhatikan contohnya. Misal nih ya, ada X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Berapakah A-nya? A-nya di sini sama dengan 1, B-nya 5, C-nya 6. Nih, A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Nah, bagaimana bentuk pemfaktoran? Perlu kalian ketahui bahwa kalau P ditambah Y sama dengan B ya. P ditambah Y sama dengan B. B-nya berapa? B-nya 5. Sehingga P kalau ditambah Y ini akan sama dengan 5. Sedangkan P kalau dikalikan dengan Y sama dengan C. C-nya 6. Dua bilangan ditambahkan itu sama dengan 5. Dikalikan sama dengan 6. Berapakah bilangan itu? Kita coba. Kalau P-nya 1, Y-nya 4. 1 ditambah 4 apakah sama dengan 5? Iya. Tetapi kalau dikalikan apakah sama dengan 6? Misalkan 1 kali 4 ternyata tidak sama dengan 6, berarti jangan dipilih ya. Nah, berapa jadi yang harus kita pilih? Yang kita pilih misalkan P-nya 2. Kalau P-nya 2 berarti Y-nya berapa? Y-nya 3. 2 ditambah 3 berapa hasilnya? Kalau ditambah hasilnya sama dengan
5. Kalau dikali ya 2 dikali 3 berapa? Ini 6. Oh ya, berarti 2 dikali 3 6, 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka P-nya adalah 2, Q-nya 3. Nah, dari sini berarti diperoleh bentuk pemfaktorannya sama dengan X ditambah 3, X ditambah 2 sama dengan 0. Ini bentuk pemfaktoran dari X kuadrat tambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau pemfaktorannya sudah ketemu, bagaimana untuk bentuk akar-akarnya ya? Akar-akarnya berarti ini X ditambah 3 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? X-nya akan sama dengan negatif 3. Sedangkan yang kedua adalah X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? X-nya negatif 2. Boleh juga ini dari X ditambah 3 sama dengan 0. Yang X sama dengan negatif 3 ini disebut X1. Yang X sama dengan negatif 2 disebut X2 boleh. Atau dibalik juga boleh. X1-nya yang negatif 2. X2-nya yang negatif 3. Nih, ini akar-akar dari persamaan kuadrat yang bentuknya adalah X kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Mengapa toh ini kok disebut dengan akar-akar itu? Akar persamaan itu sebenarnya adalah nilai variabel ya. Nilai variabel. Jadi variabelnya tadi adalah X. Maka akar-akarnya itu atau X-nya adalah diperoleh negatif 3 dan negatif 2. Berikutnya, nih misalkan Ibu punya contoh yang kedua. Saya berikan contoh yang kedua ya. Misal, ada soal nih. X kuadrat ya, soal yang kedua adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0 ya. Nih, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Perlu kamu ketahui A-nya 1 ya, B-nya 3, C-nya negatif 10. Nih, A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 10. Berarti kalau P ditambah Q sama dengan 3, P dikali Q sama dengan negatif 10. Dua bilangan dikalikan hasilnya negatif, jumlahkan positif. Berarti bilangan itu adalah 1 positif, 1 negatif. Berapakah kira-kira? Yuk. Kalau dijumlahkan 3 dikalikan negatif 10. Misal saya ambil P-nya adalah 5 ya, P-nya 5. Berarti Q-nya berapa? Q-nya negatif 2. Nih, kalau ditambahkan ya, ditambahkan akan sama dengan 3. Kalau dikalikan, ini kalau dikalikan hasilnya ya sama dengan berapa? Negatif 10. Oh, berarti P-nya 5, Q-nya negatif 2. Kalau begitu bentuk pemfaktorannya siapa? Nih, berarti bentuk pemfaktorannya adalah X ditambah 5 dikali dengan X kurangi 2 sama dengan 0. Ini bentuk faktornya. Siapa bentuk akarnya? Ya, akarnya berarti X sama dengan 5. X ditambah 5 sama dengan 0 atau
X kurangi 2 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 2. Ini boleh disebut dengan X1, ini X2-nya. Itu anak-anak. Mengapa toh ini kok X1-nya sampai dengan negatif 5? Nah, ini kita kembalikan. Ini kan ada X tambah 5 sama dengan 0 ya. X tambah 5 sama dengan 0. Kalau X-nya itu negatif 5, berarti negatif 5 tambah 5 berapa? 0, yaitu yang dimaksudkan. X kurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah 2, karena 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Begitu anak-anak? Bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham, nanti bisa dicoba. Ini silakan kamu kerjakan nanti ya. Carilah akar-akar ya. Carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nomor 1. Misalnya adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat kurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0. Ya, 2 saja bisa kira-kira, atau ini tak tambahi satu lagi. Nomor 3, misalkan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Dah, 3 soal ini kamu coba mencari akar-akarnya dengan pertama mencari pemfaktorannya terlebih dahulu. Dah bisa ya nak ya? Silakan dicoba dikerjakan. Terima kasih.